gimana jadinya kalau idola K-pop jadi tukang basmi iblis? Itu semua nanti bakalan kejawab dan disuguhin di film ini. Jadi, halo pengguna internet, admin Crown di sini, dan ini adalah pendapat saya buat film animasi yang berjudul K-pop Demon Hunter. Terus tadi di awal gimana? Idola K-pop, basmi iblis? Iya nih, jadi film ini bercerita tentang grup idola yang bernama Huntrix yang terdiri dari Rumi, Mira, dan Zoe. Mereka ini punya semacam tugas gitu yang berupa warisan untuk menyegel iblis dari dunia manusia dengan cara menciptakan ataupun memperkuat sebuah penghalang yang disebut Hormone melalui lagu-lagu mereka. Di sisi lain, Raja Iblis yang bernama Guima marah nih karena anak buahnya itu selalu gagal. Terus muncullah seorang yang bernama Jinu yang punya ide. Gimana kalau kita bentuk aja grup idola laki-laki yang bernama Saja Boys? Ya, supaya bisa mencuri lah penggemar dan melemahkan penghalang Hormone. Dan dari situlah Huntrix harus menghadapi Saja Boys dan harus menghentikan semuanya untuk melindungi dunia manusia. Jadi itu adalah premis sederhananya ya, tapi nantinya ada juga kok konflik-konflik lain yang ada di dalamnya. Dan menurut saya, film ini punya premis yang menarik dan juga unik ya. Tapi sayangnya, setelah saya nonton, ceritanya itu kayak kurang diulik lebih dalam aja. Ya, nanti saya bakalan ngobrolin soal ini agak di belakang. Oh iya, kalau kalian mau informasi yang lengkap ya tentang film ini, bisa kunjungin aja link-link penting yang ada di bagian deskripsi. Jadi awalnya itu saya nggak tertarik ya buat nonton film ini karena dari judulnya aja K-pop dan saya itu nggak terlalu masuk ke dunia tersebut. Tapi setelah saya coba dulu nih nonton trailernya, saya itu dibuat tertarik ya sama kualitas animasinya. Kelihatan polis banget gitu. Dan setelah saya nonton, ya malah saya jadi terpikat gitu sama komedi yang dikasih sama filmnya. Terus buat musiknya gimana nih? Tetap sih, walaupun musik-musiknya itu catchy ya buat didengar, terutama yang How It's Done sama Take Down, tapi karena bukan selera saya gitu ya agak gimana gitu. Terus tadi kan saya bilang ya kalau terpikat sama komedinya, khususnya buat yang muncul itu dari situasinya ataupun tindakan karakternya. Bagian yang paling bikin saya ketawa itu pas si Rumi ya ketemu sama harimau yang dikirim Jinu itu adegan sih tolol banget ya. Dan menurut saya, itu bisa didapat karena didukung banget sama animasinya yang unik. Terutama buat ekspresi karakternya yang dibuat agak konyol gitu. Jadi kayak ini tuh animasi 3 dimensi yang pendekatannya itu banyak ngambil dari animasi 2 dimensi gitu. Selain itu, bagian pas nyanyi dan berantem juga udah pasti masuk juga ya di dalamnya. Pergerakan kameranya itu dinamis banget ya setiap adegannya. Pokoknya ini mah kelas S lah buat animasinya. Kerja bagus deh Sony Pictures Animation. Terus buat para pengisi suaranya juga yang nggak kaleng-kaleng itu berhasil banget lah buat menghidupkan karakternya masing-masing. Apalagi Zoe, kamu di sini lucu banget. Nah, sekarang saatnya saya ngobrolin buat ceritanya. Ya, walaupun agak kurang pas juga ya. Soalnya kayak berharap apa sama film yang ratingnya 10 ke atas gitu. Udah pasti nggak bakalan dapet cerita yang dalam dong. Jadi gini, yang menurut saya kurang dari ceritanya adalah kurangnya latar belakang dari Rumi. Saya nggak apa-apa ya kalau misalnya kayak Mira atau Zoe yang cuma dikasih sedikit gitu, atau Jinu sekalipun, yang malah menurut saya di sini dia ceritanya paling lengkap dan jelas. Tapi kalau Rumi itu penting ya, misalnya aja nih, buat cerita tentang orang tuanya, yang dimana ibunya itu manusia dan bapaknya itu iblis. Menurut saya aneh aja, kok bisa pembasmi iblis bisa nikah sama iblis dan sampai punya anak gitu. Ya di sini cuman sebatas tahu aja tanpa ada penjelasan apapun gitu. Terus juga ya ada sedikit nih buat karakternya Selin, orang yang jadi pembina garis miring manajer dari Huntrix. Itu kalau digali lebih dalam lagi ya karakternya, bakalan banyak sih cerita yang bisa disampaikan ataupun bagian yang bisa menjawab pertanyaan saya. Ya misalnya kayak proses Huntrix bisa terbentuk lah, itu kan cuma diliatin aja, tiba-tiba udah bareng aja gitu. Dan yang paling ultimate menurut saya adalah gimana caranya musik bisa bikin penghalang Hormone. Soalnya di awal itu ya cuma dikasih tahu aja, tiba-tiba muncul grup yang bisa membasmi iblis dengan musiknya.
Tapi sebenarnya ya secara keseluruhan ceritanya itu ringan dan menyenangkan banget sih buat ikutin. Hubungan masing-masing karakter itu diperlihatkan lah dengan baik. Dan berbagai macam konfliknya juga diselesaikan dengan cara yang cukup manis gitu. Ya nggak usah didengar banget lah obrolan saya tadi atau dumelan saya tadi tentang ceritanya. Itu tadi cuma pikiran yang agak ganjal aja di kepala saya. Jadi kesimpulannya adalah mungkin buat kalian yang kayak saya yang nggak terlalu masuk gitu ya ke dunia K-pop, itu bisa banget buat nikmatin film ini secara keseluruhan. Karena hampir semua aspeknya itu menyenangkan banget buat ditonton. Harapan saya ya, mungkin kedepannya Sony Pictures Animation atau Netflix bisa buat kelanjutannya lah. Yang intinya jangan cuma selesai di sini aja gitu. Soalnya potensinya gede banget. Dan sebelum ditutup, saya ada sedikit berita juga nih yang saya sadur dari situs Kokang Gaming. Kalau sekarang itu lagi banyak developer yang lagi ngejar hak adaptasi video game dari K-pop Demon Hunter. Tertulis sih kalau di sini dilaporkan oleh situs gaming Korea, Gameplay, yang mengklaim bahwa di titik ini ada banyak developer game yang mendekati Sony Pictures Entertainment untuk mendapatkan hak adaptasi dan kolaborasi untuk K-pop Demon Hunter. Menarik banget ini. Saya jadi penasaran aja gimana kelanjutan dari IP ini. Jadi itu dia pendapat saya buat film animasi K-pop Demon Hunter. Kalau kalian ada pendapat juga tentang filmnya ataupun kontennya, bisa banget komentar aja. Jangan lupa juga buat berlangganan biar dapetin konten-konten baru lainnya. Dan terima kasih. You will be hunters. Hey, this is the men's bathhouse. Get out of here!